Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Terima kasih dengan berdoa semoga kita tetap diberi kesehatan, tetap semangat ya. Ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Siapa? Saya akan dulu ya. Yang tidak berangkat Alia. Kenapa ini? Nah, semoga Alia segera diberi kesembuhan. Ya. Untuk menyemangatkan pada pagi hari ini kita mulai dengan yel-yel penyemangat. Selamat pagi. Pagi, Luar biasa. Halo. Hai. Hai. Halo. Terima kasih. Kita akan mengulas kembali pelajaran pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar tentang melestarikan alam. Untuk saat ini kita akan belajar tentang P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan tema kita yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Subtemanya adalah sampahku tanggung jawabku. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk memulai saya akan ajukan pertanyaan. Bagaimana bahaya sampah? Siapa yang bisa? Sampah dari mana asalnya? Angkat tangan, ya. Dari sisa makanan. Rehan, dari sisa-sisa makanan. Yang lain? Dari sisa tumbuhan. Ya. Selanjutnya kita akan pertanyaan yang kedua. Apa bahaya sampah? Silakan. Saya akan membagi stiker kepada kelompok. Silakan ditulis apa bahaya. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah cukup ya? Ya. Silakan dari kelompok 1 bahaya sampah dibacakan. Dapat yang pertama merusak ekosistem lingkungan. Yang kedua Mengakibatkan banjir. Menyebabkan penyakit ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan tempel di tempat baru. Sudah, sekarang kita simpulkan bersama. Dari kelompok 1, 2, 3 dapat kita simpulkan bahwa bahaya sampah adalah dapat yang pertama apa? Mendatangkan banjir. Ya betul, dari kelompok berapa itu? Mendatangkan banjir. Ya, yang kedua mendatangkan bau yang tidak sedap dari kelompok 3. Sudah ada ya. Selanjutnya merusak pemandangan dari kelompok 2 tadi mengatakan bahwa mengganggu estetika, itu merusak pemandangan. Selanjutnya mendatangkan penyakit dari kelompok 1. Terus mencemari lingkungan ya. Jadi bahaya sampah itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kegiatan kita yang kedua yaitu kita akan mengetahui cara mengolah sampah dengan benar ya. Sampah kalau tidak diolah dengan benar mendatangkan bahaya penyakit ya, mendatangkan bau yang sedap dan pemandangan yang tidak enak dipandang. Dan cara mengolah sampah yang benar itu yang pertama apa? Kita lihat di depan. Cegah. Cegah itu membawa perlengkapan dari rumah, tidak membuang sampah, tidak meninggalkan sampah, atau tempat makan, tempat minum sehingga mengurangi sampah. Kalau kita belajar sekolah membawa bekal sendiri sehingga tidak meninggalkan sampah. Ya.
Yang kedua yaitu pilah. Pilah itu kita bisa memilah sampah menjadi 3. Yang pertama, sampah organik, sampah sisa makanan, sisa dapur dan tanaman dapat dijadikan pupuk kompos, ya. Yang kedua, sampah yang dapat dimanfaatkan kembali yaitu sampah anorganik, yaitu akan dimanfaatkan kembali seperti kertas, plastik, kaleng, botol dan sebagainya. Yang ketiga, sampah residu, sampah yang tidak dapat didaur ulang, ya. Jadi sampahnya itu tidak bisa didaur ulang seperti styrofoam, pembalut, tisu, ya, puntung rokok dan rokok. Materi pada pagi hari ini kita akan mengolah menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya plastik menjadi bunga, botol menjadi vas bunga. Silakan dibaca di literasi yang sudah Bapak bagikan di link kelas masing-masing. Sudah dibaca, sudah dilihat videonya. Nah, itu sebagai contoh kita untuk pengolahan pada sampah, ya, sehingga lebih bermanfaat. Nah, sekarang akan saya bagikan cara lembar kerja yang akan didistribusikan oleh kelompok tentang pengolahan sampah plastik dengan benar. Silakan dikerjakan. Setelah kita melihat video dan membaca di Google, silakan bisa dicontoh bagaimana pengolahan sampah plastik botol atau anorganik yang bisa dimanfaatkan menjadi barang yang ekonomis. Nah, silakan kelompoknya masing-masing membuat produk sehingga menghasilkan sesuatu untuk menjadi lebih baik atau bermanfaat. Silakan kelompoknya masing-masing itu dikerjakan dengan baik. Sudah selesai, ya? Ya, coba hasilnya dikeluarkan. Ya, dari kelompok 1 membuat apa itu? Keranjang dari tutup botol minuman kemasan, ya. Dari kelompok 2 membuat vas bunga dan bunga dari plastik. Kelompok 3 bunga yang indah itu dari vas bunga juga dari botol yang dihias, ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil produknya ke depan. Tepuk tangan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarah Prasulita dan saya Nova Fitriana Putri. Di sini kami akan berpresentasi tentang hasil kami, yaitu bunga dari plastik bekas. Dan kami mempunyai langkah-langkah, yaitu pertama, potong plastik menjadi persegi, lalu lipat plastik sesuai ukuran bunga yang akan dibuat, lalu potong berbentuk segitiga kecil, potong sesuai pola bunga, kemudian potong bunga untuk menyusun agar bagian bunga dari bunga. Manfaat dari produk: menghasilkan produk yang estetik, menjadikan produk bernilai ekonomis, mengurangi sampah. Demikian dari kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan yang mau bertanya, ada pertanyaan, ya? Dari kelompok 2, Evelyn. Bagaimana cara agar botol bekas dapat digunakan sebagai vas yang bagus dan bernilai ekonomis? Ya, bagaimana botolnya kok bisa bagus? Ya, jawab. Dengan memilih botol yang kualitasnya bagus dan dihasilkan tali dan sedikit mani-mani. Ya, jadi dikasih tali dan dikasih sedikit mani-mani supaya menjadi lebih indah. Bisa dilihat teman-teman, botolnya ini menjadi indah kan? Padahal ini botol bekas yang tidak ada nilainya dulunya. Nah, sekarang kita kasih tali, kasih mani-mani menjadi bagus dan dipandang enak, bernilai estetik, bernilai ekonomi yang tinggi, ya.
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita bisa simpulkan bahwa tadinya dari barang yang tidak ada nilainya, tidak bermanfaat, apabila pengolahannya, pemilahannya dengan benar menjadi barang yang bermanfaat dan nilai jualnya tinggi atau ekonomi. Makanya mulai sekarang marilah kita bisa memanfaatkan sampah, karena sampah itu tanggung jawab kita semua. Nilai P5 yang kita dapat bahwa kita itu bisa mandiri ya, juga bergotong royong. Selain itu juga kita bisa berkeadaban atau rahmat lil alamin. Berkeadaban itu menghargai orang yang presentasi. Selain itu juga toleransi, tasamuh ya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita pertemuan yang akan datang akan membahas produk-produk yang lebih menarik. Ya, untuk itu kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buangnya yang tepat ya, organik, non organik. Nanti di sebelah sana, non organik. Yang daun di organik. Ya bagus. Anak-anak kita manfaatkan sampah anorganik ya. Apa kita bisa manfaatkan diambil coba? Apa yang bisa diambil? Ya ada plastik, ada apa itu? Ya, botol, masukkan, kita praktekkan untuk membuat yang bermanfaat.